Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini adalah pertemuan kedua kita pada bab pertama dengan materi gerak pada benda. Jadi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sebelum memasuki materi kita hari ini, saya sudah menginstruksikan kalian untuk membaca buku paket terlebih dahulu. Jadi, ketika nanti melihat video yang akan saya berikan ini, kalian lebih paham lagi. Jadi, baca instruksi saya dengan baik-baik. Jadi, instruksi pertama itu adalah kalian baca buku dulu. Terus yang kedua adalah melihat video yang saya berikan. Oke? Yang akan kita pelajari hari ini itu ada dua materi. Yang pertama itu adalah materi GLB dan GLBB. Dan materi kedua itu adalah tentang hukum Newton. Nah, ini adalah materi pertama kita, itu adalah konsep GLB dan GLBB. Agar kita tahu apa sih konsep GLB dan GLBB, saya suruh kalian untuk melihat video yang akan saya tayangkan ini. Coba perhatikan video berikut. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, namun beraturan, yakni setiap 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, dari 60 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Oke, dari video yang saya tampilkan ini ada video 1 dan ada video 2. Saya yakin kalian bisa melihat perbedaannya karena perbedaannya di sini sangat jelas. Jadi di video pertama itu kecepatan dari mobilnya itu tetap atau konstan, tidak berubah, masih bertahan di 60 km per jam. Sedangkan di video kedua ini kecepatan mobilnya itu berubah-ubah. Nah, namun berubahnya itu secara beraturan. Apa itu artinya beraturan? Berarti dengan pertambahan atau pengurangan angka tertentu. Kalau di soal ini kita bisa lihat bahwa percepatannya itu bertambah secara konstan yaitu sebesar 5 km per jam. Jadi yang awalnya 60 ditambah 5 jadi 65, terus 65 ditambah 5 jadi 70, lalu 70 ditambah 5 jadi 75, terus 75 ditambah 5 menjadi 80. Nah, saya sudah menyuruh kalian untuk membaca buku. Nah, saya akan jelaskan sedikit apa sih itu GLB dan apa perbedaannya dengan GLBB. GLB kepanjangan dari gerak lurus beraturan. Gerak berarti bendanya bergerak ya. Lurus berarti pada lintasan lurus beraturan. Apanya yang beraturan? Kecepatannya. Di mana kecepatannya di sini tidak berubah. Itu adalah GLB ya. Jadi kalau ada suatu bendanya bergerak, geraknya pada lintasan lurus, dan kecepatannya itu tidak berubah, selalu sama dari detik pertama sampai detik terakhir, itu namanya adalah GLB. Atau gerak lurus beraturan. Terus apa itu GLBB? GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, dia melakukan suatu gerak pada lintasan lurus berubah. Apanya yang berubah? Yang berubah di sini adalah kelajuannya, di mana dia berubahnya itu secara beraturan.
boleh bertambah terus, boleh berkurang terus. Jadi boleh ngegas nih, misalnya naik sepeda motor awalnya dari 60, jadi 65, jadi 70, jadi 75. Itu kan berarti kecepatannya bertambah atau ketika kita ngegas. Terus boleh juga berkurang nih ketika kita mau ngerem. Ketika kita mau ngerem kan pasti kecepatannya turun ya, misalnya dari 80 menjadi 75, menjadi 70, menjadi 60 misalnya. Terus sampai akhirnya berhenti. Nah, saya yakin kalian sudah bisa membedakan perbedaan GLB dan GLBB. Selanjutnya itu adalah hukum Newton. Nah, hukum Newton ini adalah suatu hukum yang mempelajari atau membahas tentang gerak dari suatu benda. Nah, mengapa dinamakan Newton? Karena penemu dari hukum ini adalah Bapak Isaac Newton, atau yang sering ditulis di buku-buku itu adalah Bapak Newton. Bapak Newton ini telah merumuskan 3 hukum Newton. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Nah, perbedaannya ini sudah bisa kamu baca di buku paket kamu. Tapi saya jelaskan sedikit. Kalau hukum 1 Newton itu adalah hukum di mana suatu benda itu mempertahankan kondisi atau posisi awalnya. Jadi yang awalnya bendanya diam, itu tetap diam. Terus yang bendanya yang awalnya bergerak, itu dia tetap bergerak. Nah, karena tidak ada perubahan, maksudnya diam tetap diam, bergerak tetap bergerak, maka benda itu tidak akan mengalami percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Dan jumlah gayanya atau sigma F-nya sama dengan 0. Nah, itu merupakan rumusan dari hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton itu nanti bendanya itu boleh diam tetap diam atau bergerak tetap bergerak, namun jumlah gayanya harus sama dengan 0 dan percepatannya itu juga sama dengan 0. Jadi mengapa dia tetap diam? Karena sigma F-nya itu sama dengan 0. Misalnya meja nih. Meja kamu kan tetap diam tuh, nggak akan berpindah kan sebelum kamu angkat mejanya. Jadi meja itu akan tetap di posisinya karena sigma F-nya itu sama dengan 0. Ketika nanti ada gaya lain, misalnya seperti gempa, atau kamu dorong mejanya, atau kamu tarik mejanya, nanti sigma F-nya itu tidak akan 0 lagi. Nah, karena tidak 0 lagi, maka meja akan bergerak. Jadi ingat, hukum 1 Newton itu benda diam tetap diam, benda bergerak tetap bergerak, di mana jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, sehingga benda tidak mengalami percepatan atau perlambatan, di mana A atau percepatan sama dengan 0. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton di sini, perbedaannya dengan hukum 1 Newton adalah suatu benda itu mengalami percepatan atau perlambatan. Berarti A-nya tidak boleh 0. Kalau hukum 1 Newton kan tadi A-nya sama dengan 0 ya, dan sigma F-nya sama dengan 0. Kalau hukum 2 Newton tidak. Hukum 2 Newton itu nanti akan memiliki gaya tertentu, akan memiliki massa tertentu sehingga benda mengalami percepatan atau perlambatan. Itu perbedaannya ya. Terus yang terakhir ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton di sini dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi, atau gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Tanda negatif di sini hanya menunjukkan arah. Artinya, jika kamu memberikan sebuah gaya aksi, maka nanti akan ada suatu gaya reaksi yang melawan arah gaya aksi yang kamu berikan. Contohnya adalah ketika kamu mendorong dinding. Nah, kamu dorong nih dindingnya menggunakan telapak tangan. Nah, kamu dorong dengan sekuat tenaga. Nah, apa yang akan kamu rasakan di telapak tangan? Kamu akan merasakan bahwa telapak tangan kamu itu berasa sakit. Kok rasanya semakin ditekan temboknya semakin sakit ya gitu tangannya. Mengapa?
Karena ketika tangan kamu memberikan gaya aksi, maka tembok juga memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya tangan yang kamu berikan. Jadi semakin kuat kamu mendorong tembok atau dinding, maka rasa sakit di tangan kamu juga akan semakin besar. Nah, ini adalah besaran fisika yang akan kita pelajari hari ini. Masih sama dengan besaran fisika pada pertemuan sebelumnya, jadi ini silakan dibaca saja. Nah, ingat di sini saya akan memberikan penekanan kembali bahwa lambang di fisika ini, di besaran fisika ini tidak boleh kamu rubah ya. Jadi misalnya di sini ada V kecil, maka harus V kecil, jangan kamu tulis dengan V besar. Mengapa? Karena V besar itu artinya lain lagi, di mana V yang besar itu artinya adalah volume. Terus misalnya di sini ada X dan S kecil. Jadi X-nya harus kecil, S-nya juga harus kecil. Ini huruf T-nya juga harus kecil, A-nya juga harus kecil, dan F-nya adalah huruf F besar. Nah, ini cara bacanya adalah bahwa V itu artinya kecepatan, satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Jadi ini adalah satuan internasionalnya ya, yang di dalam kurung. Yang ini adalah nama besarannya, dan ini adalah simbol atau lambang dari besarannya. Oke, dan masih ingat nih ya, ini dibaca delta, ini dibaca sigma. Nah, V ini sama dengan yang ini ya, berarti kecepatan. Kalau ada O-nya berarti awal, kalau ada T-nya berarti akhir. Dan M itu adalah massa. Nah, ini adalah rumus fisika yang akan kita gunakan hari ini. Ada 4. Kalau ada berkaitan sama GLB dan GLBB, maka rumus yang kita gunakan itu adalah V sama dengan S per T. Apa itu V, apa itu S, apa itu T, silakan dibaca pada slide sebelumnya ya. Sudah saya jelaskan besaran fisikanya, beserta satuan dan lambang atau simbolnya. Rumus yang kedua, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan 0. Oke. Hukum 2 Newton itu ada A, di mana percepatan itu sama dengan sigma F per M. Nah, yang terakhir hukum 3 Newton itu ada F aksi sama dengan min F reaksi. Ingat, tanda negatif di sini itu hanya menunjukkan arah.